Markisa. Coba bayangin deh, buah tropis yang manis, asem, seger banget kan? Tapi tahu nggak sih, di balik rasa enaknya itu ada masalah serius yang lagi mengancam. Nah, kali ini kita bakal bongkar sains di balik buah favorit kita ini. Dan kita juga akan lihat inovasi keren yang mungkin banget bisa jadi penyelamatnya. Masalahnya tuh begini, karena kita semua suka banget sama Markisa, permintaannya jadi tinggi banget. Nah, buat ngejar permintaan itu, cara kita menanamnya, malah pelan-pelan bikin tanahnya jadi capek. Ini beneran, tanahnya jadi lelah, dan kita malah ngerusak aset kita yang paling berharga. Oke, jadi apa sih masalahnya sebenarnya? Yuk, kita gali lebih dalam lagi, langsung ke akar masalahnya, yang ternyata dimulai dari cara kita menanam buah ini lagi dan lagi, di tempat yang sama. Nah, ini semua intinya ada di satu praktik yang namanya penanaman berkelanjutan. Gampangnya gini deh, bayangin aja tanah itu dipaksa terus-terusan nanam satu jenis tanaman aja, tanpa istirahat tahun demi tahun. Ya lama-lama capek dong, nutrisinya habis, ya persis kayak kita lah. Kalau tiap hari makannya cuma itu-itu aja, pasti lemes kan? Terus gimana dong cara ngatasin tanah yang udah lelah ini? Biasanya sih solusinya ya disiram pupuk kimia. Banyak banget. Seberapa banyak? Coba deh, lihat angka ini. Betul, lebih dari 3.000 kg per hektar. Gila kan? Penggunaan segede ini tuh ibaratnya kita ngasih tanah minuman berenergi dosis super tinggi, terus-terusan, tanpa henti. Hasilnya, bukannya jadi sehat, tanahnya malah jadi asam. Istilahnya itu pengasaman tanah. Dan ini ngerusak banget kemampuan tanah buat numbuhin tanaman sehat di masa depan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada tanah yang rusak, asam, miskin nutrisi, isinya udah nggak ada kehidupan mikroba lagi. Terus di sisi lain ada tanah sehat, pH-nya seimbang, penuh nutrisi, dan jadi rumah buat macam-macam makhluk hidup kecil. Jelas banget kan kita mau buah kita tumbuh di tanah yang mana? Tapi tenang dulu, ini bukan akhir dari segalanya. Para ilmuwan udah nemuin solusi yang potensial banget. Anggap aja kayak pahlawan super buat tanah-tanah yang lagi kelelahan ini. Kenalin nih, pupuk asam humat alkali, atau disingkat AHF. Biar gampang ngertinya, bayangin aja AHF ini kayak probiotik buat tanah. Jadi tugasnya bukan cuma ngasih makan tanamannya, tapi benar-benar menyembuhkan dan menyeimbangkan lagi seluruh ekosistem yang ada di bawah tanah. Keren kan? Terus, apa aja nih kekuatan supernya si AHF ini? Oke, pertama, dia itu kayak obat mah buat tanah. Jadi bisa menetralkan keasaman yang bahaya itu. Kedua, dia juga memperbaiki struktur tanah, bikin tanahnya jadi lebih gembur dan bisa bernapas. Dan yang terakhir, AF ini bantu tanah buat megang nutrisi-nutrisi penting. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia dan tanamannya dapat semua yang dibutuhin. Tapi ya, namanya juga ilmuwan, mereka nggak langsung percaya gitu aja dong. Jadi mereka bikin sebuah eksperimen buat nemuin strategi pemupukan yang paling pas. Anggap aja kayak kontes masak, tapi ini resep buat tanah. Jadi, mereka nyobain beberapa resep. Pertama, tentu ada cara lama, yang pakai 100% pupuk kimia. Terus ada resep kombinasi, di mana pupuk kimianya dikurangi. Ada yang dikurangi 15%, 30%, sampai 45%. Terus ditambahin AHF. Dan yang terakhir, ada resep yang cuma pakai AHF aja, murni organik. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan penting banget. Apa benar dengan ngurangin bahan yang lama, si pupuk kimia, dan nambahin bahan baru yang inovatif ini, kita malah bisa dapat hasil yang lebih bagus? Penasaran kan? Yuk kita lihat datanya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Hasil eksperimennya ternyata nemuin satu titik ideal, satu resep yang benar-benar sempurna. Para ilmuwan ini nemuin apa yang bisa kita sebut solusi Goldilocks. Tahu kan ceritanya? Jadi resepnya itu nggak kebanyakan pupuk kimia, tapi juga nggak kekurangan. Pokoknya kombinasi yang pas banget buat ngasih manfaat maksimal ke tanah dan buahnya. Dan resep ajaibnya itu ternyata adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 45%. Terus ditambahin AHF. Yap, kombinasi inilah yang jadi juaranya. Hasilnya bener-bener luar biasa, nggak main-main. Coba kita lihat dulu apa yang terjadi sama kesehatan tanahnya ya. Nutrisi penting di tanah itu meningkat sampai, siap-siap ya, 446,2%. Angka segitu, tuh peningkatan kalium yang tersedia di tanah. Kalium itu salah satu makanan paling penting buat buah. Ini bukti nyata banget kalau tanahnya jadi jauh lebih sehat. Tapi kan, pertanyaan utamanya adalah, tanahnya lebih sehat, terus buahnya gimana? Jadi lebih banyak nggak? Jawabannya, tentu saja iya. Hasil panennya naik sebesar 40,4%.
Jadi, ini poin paling pentingnya. Dengan mengurangi pupuk kimia dan justru ngebantu tanahnya pulih, para petani malah bisa panen buah jauh lebih banyak. Ini benar-benar win-win solution kan? Coba deh lihat grafik ini. Perbandingannya kelihatan jelas banget. Yang kiri itu hasil panen pakai cara lama, nah yang kanan itu pakai resep Goldilocks yang baru. Kelihatan kan naiknya jauh? Dan ingat ya, ini dicapai dengan bahan kimia yang lebih sedikit, bukan lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi ya karena ceritanya belum selesai. Ini bukan cuma soal jumlah buahnya yang lebih banyak, ternyata kualitas buahnya sendiri juga jadi jauh lebih bagus. Hubungannya tuh kuat banget. Data ini nunjukin koneksi langsung antara nutrisi di tanah yang makin bagus, kayak kalium, nitrogen, dan fosfor, dengan hasil panen dan berat buah yang juga makin meningkat. Ini bukti ilmiahnya. Kalau kita ngerawat tanah, ya tanamannya juga pasti kerawat. Dan pas kita bilang kualitas lebih baik, itu bukan cuma omong kosong loh. Buah yang ditanam pakai resep terbaik ini, ternyata kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Total asam aminonya lebih banyak, bahkan ada antioksidan kuat sama senyawa anti radang juga. Sampai-sampai, senyawa yang bikin rasa khas Markisa itu juga meningkat. Jadi, buahnya nggak cuma lebih banyak, tapi juga lebih sehat dan pastinya lebih enak. Ini jadi bukti nyata kan kalau untuk Markisa, cara terbaik itu bukan ngelawan alam, tapi justru kerja bareng alam. Hasilnya jauh lebih bagus. Nah, ini yang bikin kita mikir, kalau pendekatan lebih sedikit bahan kimia, lebih banyak sains, ini sukses besar buat Markisa, kira-kira berapa banyak lagi ya tanaman pangan lain yang selama ini kita tanam dengan cara yang salah? Mungkin emang udah saatnya kita ngerombak total buku resep pertanian kita.